Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, la quwwata illa billah, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Diniyah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid daraini amin. Qala wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri Ramadan. Ini kita membahas tentang masalah zakat fitrah, yang dimana adalah suatu keharusan, suatu kewajiban bagi kita ketika hidup di bulan Ramadan dan juga hidup pada malam Lailatul Id, daripada Idul Fitri. Maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Infakkanlah oleh kamu, wahai orang-orang yang beriman, dari sesuatu yang baik yang kamu usahakan, dan dari sesuatu yang kami keluarkan daripada bumi ini untuk kamu. Jadi kita dianjurkan mengeluarkan apa yang kita punya itu sesuatu yang baik. Yang namanya zakatul fitrah, atau juga disebut zakatus saum, disebut juga zakatul Ramadan, ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, annaha tuhratun lis-shaim minal lagwi war-rafath. Zakat fitrah itu adalah mensucikan orang yang puasa tuh, yang puasa di Ramadan. Kan banyak kita kalau lagi puasa ada yang kita lakukan apanya lagu, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang enggak bermakna, rafas, omongan-omongan atau kelakuan-kelakuan. Maka dengan zakat fitrah itu fa insyaallah akan membersihkan daripada semua kelakuan-kelakuan tadi. Bahkan di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, anna shauma Ramadan mu'allaqun baina samawati wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitrah. Bahwasanya puasa bulan Ramadan itu masih bergantungan, artinya pahalanya itu, diterimanya itu belum ketahuan, masih mu'allaq, masih bergantungan antara langit dan bumi. Enggak ada yang bisa mendorong, enggak ada yang bisa mengangkat kecuali itu adalah zakatul fitrah. Kita enggak berbicara bagaimana derajat hadis, sekalipun masalah dhaif, yang namanya ini fadilatul amal, ini sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi bahwasanya zakat fitrah ini jangan disembarangin, jangan dianggap remeh atau disia-siakan, lebih-lebih lagi dia kagak keluarkan. Naudzubillah. Al-Imam Waqi', guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, dia katakan bahwasanya zakatul fitr li syahri Ramadan kasajadi sahwi lis shalah. Zakat fitrah di bulan Ramadan itu bagaikan sujud sahwi yang orang yang sembahyang. Bagaimana? Tujbaru naqsus shaim kama tujbaru sujud naqsus shalah. Ini akan menambal kekurangan-kekurangan orang yang berpuasa, sebagaimana sujud sajadah atau sujud as-sahwi itu menambal kekurangan daripada sesuatu yang
bolong di dalam sembahyang. Naam. Qala fatajibu fi kulli syahri Ramadan. Maka wajib itu pada setiap adanya bulan Ramadan. Ala kulli kabirin wa saghirin wa hurrin wa 'abdin minal muslimina al-qadirina 'alaiha. Yang wajib bagi mereka yaitu bagi orang yang merdeka, bagi orang yang budak, bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi yang besar, bagi yang kecil, yang mereka adalah orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artinya sekalipun bayi itu juga harus juga dia keluarkan zakat fitrahnya itu bagi yang wajib menanggung biaya si bayi tersebut, ya orang tuanya. Jadi bagi orang yang mendapatkan lailatain 2 malam, malam Ramadan dan malam Idul Fitri, ini mereka yang wajib. Jadi masalah kalau ada orang lahir ya, ini malam nanti nih malam takbiran, dia lahir sebelum maghrib tuh, maka ketika lahir sebelum maghrib dan hidup lagi tuh sampai dia dapetin malam takbiran, maka itu orang yang wajib. Nah kalau ada orang hidup di bulan Ramadan, dari awal dia ada hidup, begitu asar sebelum malam takbiran meninggal, maka tidak wajib baginya zakat fitrah. Demikian juga orang yang lahirnya malam takbiran, dia nggak mendapatkan tuh bulan Ramadan tuh bayi, itu juga tidak diwajibkan. Nah jadi yang diwajibkan bagi orang yang dapat bulan Ramadan dan juga dapat malam takbiran. Nah, dan wajib ini atau boleh mengeluarkannya itu dari awal Ramadan, boleh. Jadi masalah orang nih di awal Ramadan dia sudah mengeluarkan zakat fitrah, boleh. Ya sekalipun yang afdolnya ketika dia mau berangkat melaksanakan sholat Id. Nah, qala wa man wajabat alaihi nafaqatu li ahadin wajabat alaihi fitratuh. Nah, bagi siapapun orang yang wajib menafkahkan bagi seseorang, maka dia wajib juga memfitrahkan. Masalah kita di rumah nih, di rumah kita ada orang yang kita tanggung hidupnya, kita tanggung biayanya, maka kita juga wajib menanggung zakat fitrahnya dia. Qala wal fitratu arba'atu amdad bimuddihi alaihi salatu wassalam. Dan fitrah itu yaitu 4 mud, ya, dengan mud yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Yani sekarang apanya sulit kita mencari itu. Yani manusia orang memperkirakan itu 3,5 atau 3,5 liter, dan itu udah lebih. Ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 3. Ala kulli hal kita mencari aman yaitu keluarkan 3,5 liter. Adapun masalah lebih, hadza khair, itu sesuatu yang baik, menjadi yang sunnah. Jadi jangan sampai pas-pasan banget. Oh dulu katanya 2,7, udah keluarkan 2,7. Kalau ternyata kurang, nah ini kan juga apa? Menunggu juga kerugian bagi dia. Sama juga nggak mengeluarkan zakat fitrah. Ala kulli hal, jadi lebih bagus. Nah, qala minat tamri awil burri awil dzarrati awil dzurrati awil syair. Nah, daripada korma atau juga gandum atau juga semacam jagung atau juga syair, ya. Jadi yang semacam makanan pokok. Au min ayyi qutin yaqtatuhu nasu fi halil ikhtiyar. Ataupun dari makanan jenis pokok apa aja yang pada saat orang itu pada yang dia inginkan atau pada yang menjadi makanan pokok bagi mereka. Nah ya, jadi apa aja. Masalah orang makanan pokoknya sagu, ya udah sagu. Makan fotonya jagung, ya udah jagung. Nah, kita makan pokoknya beras, nasi, ya udah beras, itu yang kita berikan. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau orang tuh mengeluarkannya dengan uang, boleh apa kagak? Nah, di sana khilaf ulama, ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Seperti masalah Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Nah, tetapi indah Syafi'iyah tidak dibolehkan itu dengan uang, karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadan 'ala nas sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ala kulli hurrin wa 'abdin wa dzakarin aw unsah.
Nabi mewajibkan setiap orang itu mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan itu, yaitu dengan apa? So'an min tamrin. 1 so' tuh 4 mud, 3,5 daripada korma atau daripada syair gandum, karena dahulu memang itu makanan pokoknya. Nah, itu artinya apa? Artinya disitulah indana indah Syafi'iyah tidak boleh, karena wajib Nabi SAW mengharuskannya itu. Nah ya, jadi ya sudah, apa namanya, lebih baik sudah mencari yang lebih afdal dan yang tidak ada khilaf lagi. Nah, kalau namanya beras udah nggak ada khilaf lagi, karena itu termasuk makanan pokok. Tapi kalau duit, siapa yang makan duit? Tuyul yang makan duit. Nah, itu jadi apa? Nah, jadi inan sudah beras aja. Pak Ustaz, kita bawa beras dari rumah jauh-jauh capek begitu. Udah pakai duit aja kan lebih enak, lebih simple. Sekarang kan zamannya zaman apa ya? Zaman simple. Zaman sudah nggak usah ngerepot-repotin. Ya Allah, ente ke mall bawa barang tuh, bawa belanjaan berapa kilo? Belanjaan ente bawa 5 kilo, belanjaan 10 kilo, belanjaan 10 dorongan, 3 dorongan, ente kagak keberatan. Kok kenapa dari rumah cuma berapa meter ke masjid, dari rumah cuma berapa langkah ke orang fakir merasa berat? Hadza yang kita bawa itu adalah ibadah. Karena ini merupakan apa? Ibadah ketika kita apa? Ketika kita membawa zakat fitrah, karena ini adalah kewajiban dan ini syariat. Ketika kita bawa berat, itu menjadi ibadah bagi kita. Kenapa geran ibadah kita perhitungan? Kenapa geran ibadah kita ketakutan capek? Sementara kita dari pasar tuh ya, dari pasar Kemiri, dari pasar Kecapi, dari pasar Kemis, dari pasar Rebo, dari pasar Jumat, kita bawa itu bukannya beras doang, kita bawa ayam di sampingnya, sama telurnya di sampingnya, ada ketimun di sampingnya, di sudah nengteng sampai Allahu Akbar. Kita nggak merasa bagaimana. Giliran kita bawa ibadah, giliran kita membawa yang merupakan anjuran syariat, kita merasa berat. La haula wala quwwata illa billah. Naam, kalau masalan misalnya yang ini terjadi juga kita harus pakai duit, maka seharusnya di situ panitia amil zakat itu mereka menyediakan apa? Menyediakan beras. Jadi dia modalin dulu, atau masalah hutang dulu, atau bagaimana. Walhasil ketika ada orang datang, maka orang itu beli dulu beras. Ya, amil, saya beri berasnya dong. Ya udah nih beri beras. Berapa? Seharga 3,5 liter. Berapa? 40.000, 50.000. Letterin, nih Bu, berasnya Ibu. Ini Bapak, beras Bapak yang beli. Setelah itu baru bayarkan tuh dengan beras. Jadi dia beli dulu. Naam. Dan panitia menyiapkan dulu. Nah, tapi jangan panitia jangan jual beras yang tadi tuh yang orang zakatin ya, beras yang baru. Nah, ala kulli hal, kita dalam ibadah jangan kita hitung-hitungan, kita mencari sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang sudah tidak dikhilafkan, maka itu lebih afdal dan lebih lebih baik bagi kita, lebih mengamankan bagi kita. Al-khuruj minal khilaf mustahabbah, keluar dari sesuatu yang menjadi perselisihan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Naam. Qala wal ikhraju minan naw'il ladzi yaqtatuhu al-mukhrij aw min ahsani minhu ahsan wa afdal. Ketika dia mengeluarkan beras itu dengan beras yang paling bagus, itu adalah sesuatu yang paling baik. Jadi jangan beras yang ente aja kagak mau makan. Ente beras itu ente kasih bebek, beras itu ente kasih ayam, terus bawa fitrah pakai beras itu yang ente nggak sendiri makan, pakai beras yang kita makan. Nah ya, jadi keluarkan yang lebih baik. Nah, Allah katakan anfiku min thayyibati ma kasabtum. Infakkan yang paling baik daripada yang kamu usahakan. Nah, qala wa fi zakatil fitri tadikun yaghfalu anhu katsirun min amatil muslimin fayuqassiruna anil ikhraj. Nah, apa sih faedah daripada orang mengeluarkan zakat fitrah? Fa insyaallah esok
selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya orang itu mengeluarkan zakat fitrah dan bagaimana faedahnya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh seseorang itu memberikan kepada orang fakir. Dan juga di dalam kita zakat fitrah, kita juga harus niat bagaimana cara niat zakat fitrah. Dan juga ketika ada orang yang menerima zakat fitrah, dan juga dia harus mendoakan orang yang memberikan kepadanya zakat fitrah. Bagaimana cara niatnya mengeluarkan zakat fitrah dan bagaimana cara mendoakannya, baik ini zakat fitrah atau zakat mal, fa insyaallah pada episode yang selanjutnya biidznillah kita akan bahas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zayghi waz zalal wa nastaghfirullah min qaulin bil 'amal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.